بسندنا المتصل إلى الإمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيدي رحمه الله تعالى وقد صلاه سره وأدام نفع بعلومه وبركاته ونفحته ومداده وكرامته في الدارين آمين. Alhamdulillah hadanallahu wa iyyakum ala huda wa taqwa. Terlanjutkan hadis nomor 8440, hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asyara," siapa saja yang menghunuskan ia, siapa saja yang menodongkan ia, ila akhihi, kepada saudaranya, bihadidatin, dengan besi, apakah berupa pisau, gergaji, parang, fa innal malaika, itu maka sesungguhnya para malaikat, tal'anuhu, mengutuk ia malaikat, akannya orang yang menodongkan pisau atau akannya orang tersebut. Wa in kana akhahu li abihi wa ummi, walaupun ada ia orang yang ditodong itu saudaranya sendiri, bagi sebapaknya dan seibunya, saudara sebapak atau saudara seibu, saudara kandung, maka haram hukumnya menodongkan senjata tajam kepada saudara muslim kita, walaupun dia tidak merasa takut, karena yang menodongkan adalah saudara kandungnya. Maka ketika kita menyerahkan pisau ke kawan, ketika dia minta pisau dan kita berikan ke kawan, kita berikan pangkalnya atau masukkan dalam sarungnya, berikan bulunya, berikan gagangnya, yang tidak betul nih, tapi dibalik pisaunya, kasihkan gagangnya. Kenapa seperti itu penyerahan pisau? Karena keluar dari tindakan ini. Walaupun kita tidak menodongkan pisau saat memberikan pisau, tapi kita telah menyerupainya, telah menyerupai perbuatan menodongkan senjata tajam. Jadi besi yang dimasukkan ini senjata tajam atau senjata apa saja yang berbahaya.
Kalau pisang ditodong ke kawan, nggak apa-apa. Maka Pak Polisi ketika sholat di masjid, tolong pistol Bapak itu diturunkan, dilepaskan, ditaruh di masjid, taruh di lantai, dan pasang di pinggang. Kalau dipasang di pinggang, ketika nanti sholat jamaah, Pak Polisinya ruku di depan, moncong senjatanya lurus ke belakang, pas di dahi orang yang ruku di belakang Pak Polisi tersebut. Secara tidak langsung dia telah menodongkan senjata tajam ke dahi orang yang ada di belakangnya. Maka orang belakang itu merasa kalaulah senjatanya dikekang, lupa dilepaskan tadi kekangannya, dan tarik pelatuknya gara-gara tali celananya, syahid saya. Walaupun kebanyakan pistolnya itu gak ada isinya, tapi menakutkan. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Jadi pengembangan pemahaman hadis bukan baku hanya sekedar menodongkan senjata, tapi pengembangannya bisa kepada menyerahkan senjata tajam. Kita serahkan gagangnya. Pengembangan pemahamannya bisa kepada senjata-senjata yang posisinya menakutkan orang lain. Senjata-senjata yang menakutkan orang lain. Ketika mungkin kalau makan, dia sedang makan di hidangan meja makan, pistol ditaruh di meja, itu jangan moncongnya ke kawan. Moncongnya ke yang punya senjata. Hadis sahih. Man asal, siapa saja yang menodongkan dia bihadidatin dengan senjata tajam atau dengan besi, ila ahadin kepada siapapun, minal muslimina dari orang-orang Islam, yuridu yang menginginkan ia si penodong, qatlahu akan membunuhnya yang ditodong, faqad wajaba damu, maka sungguh telah halal. Maksud telah wajib di sini, telah halal darahnya si penodong. Walaupun dia belum membunuh, tapi sudah menodongkan dengan niat membunuh, maka yang membunuh darahnya, maka yang menodongkan darahnya halal. Apa maksud halal? Maksud halal di sini bukan berarti kalau dia menodongkan senjata, lalu kita tanya ada niat membunuh, kalau kata dia lalu kita bunuh dia, tidak. Bukan itu aplikasi hukum ini. Tapi aplikasinya adalah seseorang yang ditodongkan senjata dan orang itu kepengen membunuh dia, dan dia berusaha mengelakkan dirinya dengan perkara yang paling ringan, gak bisa naik lagi tingkatan berikutnya, gak bisa sampai berakhir dia membunuh orang yang berencana membunuh dia tersebut, maka orang membunuh tidak punya kewajiban membayar diat dan kafarah. Jadi hadis ini berbicara tentang dafa' sahil. Fikihnya menyebut dengan dafa' sahil, usaha menghindari tindakan kezaliman dari orang lain dengan cara yang ringan. Gak mampu dengan cara dipukul dengan tangan kosong, boleh dengan tangan bersenjata, melukai pada bagian yang tidak membahayakan. Kalau dia ngotot juga boleh membunuh. Kalau kita tidak bunuh dia, dia akan bunuh kita. Itulah maksud hadis di sini.
orang yang menodongkan senjata akan dibunuh setelah melewati fase-fase yang telah ditetapkan oleh syariat. Kita tidak wajib membayar dia, kita tidak wajib membayar kafarat hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ishtaqa ilal jannati," siapa saja yang rindu ia ke surga, siapa saja yang rindu ia masuk surga, sar'a ilal khairat, itu niscaya dia bergegas kepada kebaikan. Dia bergegas kepada kebaikan. Wa man asfaqa minan nari, siapa saja yang takut ia dari neraka, laha anis syahwat. Laha di sana bukan la dan ha, tapi laha di situ fi'il madhi, maknanya laha yahu lahun, lalai ia dari syahwat. Itu lalai ia dari syahwat, yaitu tuntutan nafsu. Wa man taraqqabal mauta, dan siapa saja yang mengintip ia akan kematian. Siapa saja yang mengintip ia akan kematian, itu niscaya hanat alaihi ladat, enteng terhadapnya oleh kelezatan. Wa man zahida fid dunya, dan siapa saja yang zuhud ia pada dunia, hanat alaihi musibat, itu niscaya enteng di atasnya, ringan di atasnya oleh musibah. Ini kunci kebahagiaan. Nah, 4 kunci kebahagiaan. Rindu surga, ciri-cirinya senang berbuat baik. Bukan senang saja, cepat berbuat baik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi untuk kebaikan itu enggak ada bahasa besok, juga tidak ada bahasa ntar. Tapi di mana ada kesempatan, kita langsung berbuat baik. Ini ciri orang rindu surga. Nggak ada yang mati. Dan orang yang takut ke neraka, dia lalai daripada ketuntutan syahwat. Dia tidak akan mempedulikan tuntutan syahwatnya. Pasti dia akan mengabaikan keinginan-keinginan nafsu kalau sudah takut dari neraka. Siapa yang tenang tidurnya kalau dia buronan? Gak nyenyak tidurnya, gak enak makannya, karena dia berada dalam kondisi takut. Orang dalam kondisi takut dicari oleh polisi, di mana-mana namanya diumumkan, orang dicari, kepalanya dibayar senilai 50 juta rupiah, selebarannya ditempel di mana-mana, iklan masuk di setiap koran-koran dan media. Terus rasa orang itu gak enak makan, tidur gak enak, duduk gak enak, nyantai di warung kopi juga gak enak, ambil udara segar di pantai gak enak, suruh main game pun gak mau.
makan gak enak. Kenapa? Kondisinya takut. Begitu bentuk orang-orang yang takut ke neraka. Dia tidak dia mengabaikan semua bentuk tuntutan syahwat. Sampai di antara mereka ada yang tidak minat menikah. Seperti Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Boleh saya menikah, tapi saya mau tanya satu pertanyaan. Apakah saya di surga atau di neraka? Itu pertanyaannya. Oh, itu gak bisa saya pastikan, kata Imam Hasan Basri. Nah, karena perkara ini gak bisa dipastikan, kita mesti fokus untuk meraih menjadi ahli surga. Jadi saya gak bisa melamar. Itu syahwat yang halal saja mereka tidak tertarik karena saking takutnya dengan neraka. Kemudian tarqabal maut, mengintip mati, maksudnya mengintip mati dalam bahasa tasawuf adalah muraqabatul maut. Nah, ini juga hadis tasawuf. Muraqabatul maut, bagaimana membangunkan hati selalu mengingat bahasanya kita akan mati. Nabi bersabda, aksiru min dzikril maut, aksiru min dzikri hazimil ladzat. Perbanyak mengingat mati. Itu beberapa malam hari, kalau besok pagi saya nggak bangun, mana kira-kira nasib saya di kubur? Siapa yang akan mandiin saya? Bagaimana sholat saya yang belum selesai diqadha? Bagaimana barang kawan yang saya ambil yang belum saya bayar? Itu maknanya tarqabal maut. Nah, orang yang hatinya hidup mengingat mati, maka kelezatan duniawi bagi dia enteng saja. Kawannya cerita tentang beli mobil baru, ya dia senang tapi nggak terlalu senang, nggak terlalu tertarik. Kasihan bapak itu, usia 60 tahun masih beli mobil baru. Kira-kira berapa tahun lagi dia pakai itu? Kalaulah dia beli mobil di akhirat, tentu dia beruntung. Itu rumah siapa yang besar yang sedang dibangun? Itu ada bapak-bapak baru bangun rumah, usia 65 tahun. Kasihan dia, 65 tahun bangun rumah, tinggal 5 tahun dah mati. Untuk 5 tahun ngapain bangun rumah? Kontrak saja. Kalaulah dia bangun rumah di akhirat, pasti dia beruntung. Ini pandangan-pandangan orang-orang yang selalu mengingat mati. Maka kata mereka, oh, makan kita hari ini cuma pakai telur beranak saja. Nah, apa-apa, dunia sementara. Tidak saudara kita makan enak. Letih-letih dia, nggak masalah, dunia sementara, tidur di kubur. Jadi enteng jadinya kelezatan dunia. Kalau nggak dapat ya nggak ada masalah. Kenapa kita akan mati juga? Karena dunia ini cuma sementara. Nah, ini yang diajarkan di dalam muraqabatul maut. Sehingga metode tasawuf ada yang sampai zikir dalam kain kafan. Jadi semua santrinya itu dikafani. Setelah dikafani, dipocongin, kemudian berbaring pada kiblat. Nah, ada sampai kepada tahap masuk dalam liang lahat. Sampai tahap masuk liang lahat. Kenapa ya sholat saya tidak merasa enak begitu? Udah kayak awal begitu rasanya.
Maka sebahagian mereka ada yang turun ke liang lahat untuk berbaring semalaman dizikir di situ. Di sini kamu akan diantarkan pada satu saat. Siapapun kamu, bagaimanapun kamu, tetap akan kembali ke tempat ini. Nah, kalau hari ini kamu bisa kembali ke dunia, besok pagi keluar daripada kubur ini, tapi satu saat ketika kamu berada dalam penyesalan, tidak akan Allah berikan kesempatan untuk kembali ke alam dunia. Jangan ngantuk. Tahajud dan ngantuk tersebut. Apa yang menentukan berbagi? Man zahida fid dunya, zuhud maknanya adalah mengeluarkan dunia dalam hati, meletakkannya di tangan, memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati, bukan hanya di lidah. Zuhud pada dunia, maka musibah merasa mudah. Tidak ada musibah yang terasa berat kalau kita punya sifat zuhud. Sehingga Imam Fudail beliau tersenyum, salat 2 rakaat, baca alhamdulillah, baca innalillah, kemudian senyum ketika putranya meninggal dunia. Itu bukan berarti bapak remaja anaknya mati dia senang, tapi zuhudnya mendominasi dirinya sehingga dia mengharapkan pahala atas meninggal anak. Manistara syarifatan, siapa saja yang membeli ia akan barang curian. Manistara syarifatan, barisnya syarifatan, siapa saja yang membeli ia akan barang curian. Wa huwa ya'lamu, padahal dianya seseorang itu mengetahui, annaha sarifatun, sesungguhnya barang tersebut adalah barang curian. Faqad syarika, maka sungguh telah bekerja sama ia seseorang, fi ariha, pada hal yang memalukannya barang curian, wa ithmiha, dan dosanya barang curian. Hadis sahih. Nah, begitu juga membeli barang-barang yang didapatkan secara tidak halal. Maka jangan membeli barang-barang atau kendaraan-kendaraan yang disita oleh sopir, yang ditarik oleh debt collector, daripada pemilik. Dia sudah cicil setiap bulan, kemudian karena ekonomi sulit, sebulan gak dibayar, 2 bulan gak dibayar, 4 bulan gak dibayar, 6 bulan gak dibayar. Datang si tukang tarik, ambil paksa kendaraan tersebut, padahal si pemilik kendaraan yang namanya Pak Soru, nah itu sudah meraih keuntungan banyak, tapi sengaja ditarik.
Nah, setelah ditarik dijual dengan harga murah, sepertiga harga asli. Datang kita punya uang, mengeluarkan sedikit uang, kita ambil alih kendaraan orang tersebut. Yang si pemilik awal menabung, membayar setiap bulan, kendaraannya hilang, uangnya hilang, kendaraannya hilang. Lalu kita karena membeli daripada barang yang ditarik suruh, kita beli harga murah, dia jual sepertiga dari harga asli. Siapa nggak mau beli? Nah, berarti kita sudah memakai barang orang lain, barang orang yang dizalimi. Kita termasuk penzalim di sana. Jangan beli barang lelang walaupun murah. Di sana ada penderitaan orang lain. Jangan pernah beli barang yang dilelang. Membeli barang dari pemiliknya sendiri yang memaksa menjual karena terpaksa dengan harga sembarangan, itu juga zalim. Kalau kita punya kemampuan, belilah dengan harga wajar. Si fulan ini keluarganya masuk rumah sakit, dia perlu uang cepat untuk menyelamatkan nyawa keluarganya. Dia coba berutang, nggak bisa berutang, terpaksa dia jual murah motornya. Kita ambil harga murah. Itu seorang muslim nggak wajar begitu. Nggak wajar muslim bersikap begitu. Senang atas penderitaan orang itu nggak wajar. Alhamdulillah saya dapat barang murah. Kok bisa kamu beli murah? Itu dasar orangnya. Itu gak muslim. Mana ada seorang muslim bisa bertindak senang di atas kesusahan orang lain? Kalau kita nggak punya uang, kalau kita tidak pengen membeli, tidak punya uang sejumlah harga barang, diutangin uangnya. Kalau diutangkan, takut orangnya curang pula nanti. Kita beli barangnya dengan uang yang kita ada. Nanti kalau sisanya dicicil. Nah, saya sebetulnya nggak mau beli kendaraan itu harga murah. Walaupun antum mau jual harga murah, saya nggak mau beli. Saya mau beli dengan harga yang wajar saja. Cuman karena uang saya nggak cukup, saya beli dengan harga cicilan. Saya berikan dulu uang sejumlah yang kamu perlu. Nanti kalau saya dapat uang, saya akan tambah dan tambah. Itu muslim. Al-muslim man salima al-muslimu min lisani wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang selamat orang lain dari tangan dan lidahnya. Tapi kalau otaknya dunia, dia merasa beruntung karena beli barang murah. Dia merasa beruntung karena dapat beli barang dari orang-orang yang terdesak berbarang. Nah, kecuali kalau memang pemiliknya itu melelang sendiri dengan harga murah. Misalnya kedainya tutup atau mau pindah, jadi barang-barang bekas itu dilelang dengan harga murah, dan itu memang harga standar barang second, itu gak ada masalah. Nah, man ishtara thawban, siapa saja yang membeli dia akan pakaian bi asrati darahima, dengan 10 dirham, wa fihi dirhamun haramun, dan padanya 10 dirham ada dirham yang haram. Lam yakbalillahu lahu, itu
tidak akan menerima oleh Allah Subhanahu wa taala baginya seseorang akan solatan akan solat apapun madama alaih, selama kekal ia pakaian atasnya seseorang, selama kekal ia pakaian atasnya seseorang. Beli baju gamis harga 300.000 rupiah, 50.000-nya uang curian, 50.000 uang korupsi, 10.000 uang haram. Maka sholat orang tersebut dengan pakaian itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau semuanya uang haram, apalagi kalau pakaian itu haram, padahal itu sorban orang lain. Bagaimana dia datang dan menghadap Allah dengan barang yang Allah tidak senang, dengan barang curian? Haji, umroh, dan uangannya. Infak, sedekah, dan uang orang. Insyaallah nanti saya akan memberikan Johan berkah. Kemarin lumayan banyak untung mencuri orang kaya atau membobol bank. Itu sama saja dia mencuci bajunya dengan air kencing, mensucikan pakaiannya dengan air kencing. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha bersih, yang Allah terima yang bersih-bersih saja. Jadi yang perlu kita koreksi dalam hidup bukan hanya cara ibadah, tapi apa yang kita pakai dalam ibadah. Ada unsur haram, ada milik orang lain atau tidak, atau cara membelinya ada unsur merugikan orang atau tidak. Maka ulama di dalam Imam Nawawi dalam kitab manasik haji dianjurkan kepada orang berangkat haji membeli barang perangkat haji tidak menawar harga, supaya tidak ada unsur kezaliman di situ. Mungkin dia terpaksa dengan tawaran itu sebenarnya merugikan dia, tapi daripada nggak ada pelanggan, dari pagi nggak ada pelanggan, ini nanti mau beli beras, untung ada orang beli, bisa beli beras ke uang, kan nggak bisa makan baju nanti. Jadi dia jual itu terpaksa sebetulnya. Maka dianjurkan untuk ibadah itu barangnya jangan ditawarkan. Nanti kalau baju gamis nggak usah ditawar. Berapa Pak? Sekian. Ini ibadahnya itu lebih sempurna, ibadahnya lebih berkesan. Kalau hal-hal ibadah kita nggak menawarnya. Tapi Imam Nawawi hanya bilang di haji ya, bukan di seluruhnya. Juga hewan korban misalnya, maka supaya terbebas dan supaya bisa kita menjalankan anjuran ulama tersebut, maka belilah barang yang sudah ada harganya. Itu lebih aman. Barang yang sudah ada harganya. Man asaba dzamban, siapa saja yang terlibat ia akan dosa, siapa saja yang melakukan ia akan dosa. Fa uqima, lalu ditegakkan alaihi, di atasnya seseorang, hadd
haddu dzalika dzambi, hukuman demikian dosa. Had, hukuman demikian dosa. Fa huwa kafaratuh, maka dianya had, maka dianya hukuman itu penghapusnya dosa. Hadis sahih. Had itu adalah istilah hukum syara yang artinya adalah hukuman yang sudah ditetapkan jumlahnya di dalam Islam. Itu namanya had. Hukuman yang sudah ditetapkan jumlahnya dalam syara. Kalau hukuman yang jumlahnya tidak ditetapkan dalam syara, tetapi bergantung kepada kebijakan hakim, ini disebut dengan ta'zir. Jadi hukum dalam syara itu ada dua, ta'zir dan had. Kalau had itu tidak boleh dikurangi, bisa saja ditambah. Nah, seperti had menuduh zina itu cambuk 80 kali, nggak boleh kurang. Tapi kalau hukuman yang tidak ada ketetapannya dalam agama, maka kebijakan diserahkan kepada hakim sesuai dengan kemaslahatan pada saat itu dengan orang tersebut. Bisa berupa cambuk, bisa berupa penjara, bisa juga berupa pengasingan. Nah, diasingkan selama 2 tahun. Itu disebut dengan ta'zir. Tolong catat, hari ini saya sudah jelaskan untuk perbedaan had dan ta'zir. Nanti kalau ketemu hadisnya jangan tahu. Hadis berikutnya Nabi SAW, maaf hadis sebelumnya, sehingga wanita Wamiliyah, wanita Makhzumiyah, Sayyidina Ma'iz, dan satu sahabat yang lainnya, semuanya ditegakkan hukum had rajam sampai mati. Maka Nabi memberikan berita gembira kepada sahabat bahwasanya mereka sudah berada dalam surga Allah. Nah, itu yang saya bilang minggu kemarin. Nah, yang saya bilang minggu kemarin, kita mendekat kepada Allah bukan hanya dengan ibadah, tapi bisa meraih ridho Allah dan surga Allah dengan manut dengan hukum ketika melakukan kesalahan. Masuk surga itu bukan hanya bermodalkan ibadah, tapi masuk surga bisa dengan modal dosa, dengan menerima konsekuensinya, ridho semata-mata karena Allah. Man asaba malan, siapa saja yang mengambil akan harta, min haus, dari sumber-sumber haram, azhabahullahu, itu menghabiskan akannya harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi nahabur, pada tempat-tempat yang akan hancur, pada tempat-tempat yang akan binasa. Ini salah satu mungkin jawaban kenapa banyak atau sebagian besar dari orang-orang kaya tidak bisa memanfaatkan hartanya kepada agama, kepada yang lebih bermanfaat, justru dimanfaatkan kepada barang, kepada benda-benda yang tidak ada gunanya. Dia punya uang, dia tahu bahasanya masyarakat sekitarnya miskin,
tapi yang dia pelihara adalah hewan. Yang dikarantina adalah monyet sirkus. Ditangkapin itu monyet-monyet yang dibawa sirkus, dibeli atau diambil paksa daripada pemiliknya. Kemudian monyet itu dilepaskan di alam bebas, dikarantina, diobati, mencacat, kasih vitamin, sudah sehat, dilepas lagi ke hutan. Sementara uang itu kalau dimanfaatkan untuk pakai miskin, anak-anak telantar yang tidak punya rumah, tentu lebih bermanfaat. Kenapa dibeli monyet? Kenapa diurus monyet? Kalaulah uang yang dia punya dia gunakan untuk anak yatim, mungkin banyak anak yatim yang bisa hidupnya layak. Tapi justru dia urus kebun binatang. Justru dia gunakan untuk beli ikan, mahal sekali ikan. Saya baru saja beli ikan yang satu-satunya di dunia dari laut Amazon, dari hutan Amazon, ikan yang ganas. Dibeli sekian ratus juta untuk satu ekor ikan. Kenapa 100 juta itu tidak digunakan untuk kebajikan? Kenapa untuk ikan? Kenapa untuk bangun rumah yang tidak layak, kalau besar sehingga banyak pegawainya? Kenapa menstop mobil-mobil yang tidak pakai, menstop mobil-mobil antik yang tidak ada gunanya? Jawabannya dapat di sini, karena didapat dari sumber tidak jelas. Harta yang didapat dari sumber tidak jelas pasti habis ke tempat yang tidak jelas. Harta yang didapat dari sumber yang halal, dia akan pergi ke tempat yang halal. Nah, maka ketika seseorang tidak tertarik kepada kebaikan, seseorang tidak tertarik kepada kebaikan, membantu kebaikan, itu bukan karena dia tidak tertarik sebetulnya, tapi harta dia itu tidak layak untuk kebaikan. Masjid tidak layak dibantu dengan harta dia, karena hartanya tidak cocok untuk masjid. Anak yatim tidak layak memakan hartanya. Orang miskin tidak layak memakan hartanya. Bukan kamu, bukan orang miskin yang tidak layak menerima bantuanmu, tapi hartamu yang tidak layak kamu berikan pada fakir miskin, karena tidak halal, karena sumbernya tidak jelas. Karena Allah berjanji dalam hadis ini, Nabi sabdakan, orang yang dapatin harta daripada haram akan habis pada perkara yang binasa. Besar nilai korupsinya untuk apa? Untuk nyabu, nah, untuk mabuk, untuk holiday, tinggal di hotel yang bayarannya 50 juta seminggu, padahal di rumahnya ada musola terbengkalai. Kenapa bagi situ kepikiran isi kepalanya? Karena hartanya haram. Sehingga jahiliyah nggak sempurna bangun Ka'bah karena nggak ada atap. Banyak masyarakat jahiliyah kaya ekspor impor, tapi kenapa batu untuk Ka'bah itu cuma separuh, biji Ismail disisakan? Karena tidak cukup uang halal untuk bangun Ka'bah. Bukan masyarakat jahiliyah miskin. Abu Jahal yang bisa bangun sendiri itu Ka'bah, tapi uang halal itu nggak cukup, cuma segitu yang ada. Nah, itu bagi yang punya uang. Nah, bagi pihak yang mengajukan proposal, jangan duduk begitu. Itu nggak boleh. Bapak kalau nggak
pegang sumbangan sekarang ini, saya yakin uangnya itu haram. Ya, bisa begitu, itu ngancam namanya. Kenapa ngomong itu hadisnya begitu? Itu kamu yang dapat uang haram karena ngancam orang lain dengan hadis. Nah, man asaba min syai'in falyalzamhu. Siapa saja yang mendapatkan dari sesuatu, siapa saja yang mendapatkan dari sesuatu, maka hendak ia melazimi akannya sesuatu. Nah, ini ilmu dagang, ini ilmu duniawi. Nabi memberikan arahan untuk menyikapi usaha-usaha dunia. Kalau sudah dapat untung dagang nasi, jangan pindah ke dagang toko bangunan. Lanjutkan usaha yang dimana kita mendapatkan keuntungan di sana. Dan coba jual ayam potong, nah justru rugi. Nah, kita yang banyak makan ayam, sudah ada pesan orang potong, nggak jadi diambil, rugi besar. Oke, sekarang dia coba jualan cendol. Oh, ada 3 cabang cendol. Itu jangan tutup usaha cendol dan cari jualan yang lain, istiqomah di sana. Siapa yang mendapatkan sesuatu, siapa yang mendapatkan keuntungan dari sesuatu, hendak dia melazimi sesuatu tersebut. Selama ini dia mudah dengan profesi sebagai dokter dan berpindah dari dokter pindah tempat lain. Kan banyak yang ganti profesi. Sudah dapat profesi ganti tetap jadi polisi, kemudian tiba-tiba dia viral dengan nyanyiannya, berubah jadi artis. Yang viral cuma satu nyanyi itu saja. Siapa yang mendengarkan nyanyi itu tiap hari? Akhirnya dia di polisi tidak aktif lagi, kemudian jadi penyanyi juga nggak bisa lagi, karena yang hafal cuma nyanyi itu saja, ceria-ceria. Nah, itu dia nggak belajar hadis itu. Nah, kenapa kamu tinggalkan profesi yang bagus demi profesi yang haram? Bapak itu dulu kalau jual sembako laris ya. Sekarang dia buka pula semen ayam kertas dagangannya. Kalau laris juga cendol aja sampai mati. Laris kan kepada keluarga anak cucunya. Ini adalah cendol legendaris dari tahun 71. Tuh, cendol Makati. Kenapa itu tukang sate sampai sekarang jual sate? Gak ganti dengan yang lain. Tapi kalau sudah gagal di sana, gagal lagi, masih nyoba, itu sinyal orangnya pendek. Nah, gak connect lagi. Allah dah kasih sinyal sama kamu, gagal. Bawa usaha yang sama, gagal lagi. Bawa usaha yang sama, gagal lagi. Tetap aja usaha yang sama. Mencari gagal, cari lagi, sampai mati gagal pilih. Akhirnya habis uangnya. Nah, man asaba haddan, siapa saja yang terlibat ia akan hukum had. Siapa saja yang terlibat ia akan hukum had, fa'ujjila uqubatuhu, maka disegerakan akan hukumannya,
maka disegerakan akan hukumannya fid dunia, di dunia, itu niscaya Allahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala adil, maha adil, maha bijak, min ayyuthaniya, dari bahwa mendua kalikan dia Allah, dari bahwa mendua kalikan dia Allah ala abdihi, di atas hambanya Allah, al-uqubata fil akhirah, akan hukuman di akhirat kelak. Nah, hadis ini semakna dengan hadis yang tadi, nomor 8445. Orang yang terlibat dosa lalu ditegakkan hukum had, maka itulah kafaratnya. Redaksi yang lain di hadis di sini, siapa yang terlibat hukuman, terlibat had, lalu disegerakan hukumannya di dunia, maka Allah maha adil mengulang menghukum orang itu kembali untuk kedua kalinya. Maha adil, adil nggak mungkin. Lalu bagaimana orang yang tidak dihukum? Orang yang tidak terbukti kasusnya dan tidak dihukum, mana nasibnya di akhirat? Wa man asaba haddan, dan siapa saja yang melakukan satu hukuman had, siapa saja yang melakukan hukuman had, fasatarallahu alaihi, lalu menutup akannya seseorang oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atasnya had, itu niscaya Allahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akram, maha mulia, min, dari ayyahuda fi syai'in, bahwa kembali ya Allah subhanahu wa ta'ala pada sesuatu, qad afa anhu, yang sungguh telah memaafkan ya Allah darinya sesuatu. Jadi yang dosanya ditutup Allah, tidak ada saksi dan bukti, yang tahu dan dosa itu hanya dia saja dan Allah, maka juga tidak dianjurkan untuk membuka dosanya ke orang lain, membuka dosanya ke pemimpin supaya ditegakkan kehukuman. Kenapa? Karena orang yang sudah Allah tutup kekurangannya, Allah maha mulia untuk kembali membuka kasus yang Allah sudah maafkan. Nah, jadi jangan ketika dengan hadis yang tadi, orang terlibat hukuman had, lalu disegerakan hukumannya dan dosanya diampuni Allah, oh dia terlibat zina, tapi karena hukum hari ini tidak ada hukum cambuk, maka pergilah dia ke Aceh untuk minta dicampur 100 kali supaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga tidak boleh. Nah, kalau sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbaiki saja amalnya dan taubatnya kepada Allah. Enggak perlu dibongkar. Karena Allah kalau sudah tutup di dunia, berarti Allah sudah maafin. Sesuatu yang sudah Allah maafkan, Allah enggak mungkin membuka kasus itu kembali. Enggak ada, manusia saja enggak ada begitu. Saya tarik maaf saya dari kamu, enggak jadi kamu sama maafin. Enggak ada. Paling dia katakan nyesal sama maafin. Paling begitu. Tapi tidak akan ada kasus yang sudah dimaafin kemudian diungkit kembali, apalagi Allah. Hadis sahih. Nah, maka kalau ada dosa pribadi,
tobat kepada Allah sendiri, gak usah kasih tahu. Kecuali kalau dosa itu berkaitan dengan kawan, ngambil barangnya. Iya, maaf ya, ini saya bayar uang antum, dulu pernah nyuri uang antum 10.000. Kalau mau ke 10.000 kan? Nah, itu saya nyuri, itu saya tobat ya. Ambil uang. Itu mesti kasih tahu. Tapi kalau dosa dengan Allah saja, jangan cerita ke kawan. Doa kepada Allah sendiri, dan doanya jangan suaranya kencang. Nah, dekat orang, ya Allah, saya sudah nyuri, ya, nyuri, saya sudah mampu ya Allah, ampunilah dosa saya mampu, itu mampu yang tadi, itu sama saya buka air. Nah, orang yang sudah dibuka airnya oleh Allah, orang itu akan diadili di akhirat kelak. Kenapa diadili? Karena orang yang dengar informasi itu akan menuntut keadilan di akhirat. Pasti Allah adil. Misalnya ketika seseorang bercerita dosa kepada orang lain, ada sebuah perbuatan dosa yang belum dihukum di dunia, kemudian di akhirat kelak ternyata namanya tidak dipanggil atas dosa itu, maka orang yang mendengar cerita itu akan menuntut, ya Rabb, si fulan pernah cerita dosa ke saya, mana hukumannya? Allah akan hukum demi keadilan. Tapi kalau hanya kita dan Allah yang tahu, siapa yang akan menuntut? Dan Allah sudah maafkan. Itu sebabnya orang yang berbuat dosa yang tidak diketahui oleh siapapun, sekali-kali jangan bercerita dosa itu kepada siapapun. Cerita sudah dengan Allah, tobat dengan Allah saja. Kalau bercerita dengan orang lain, orang ini akan menjadi penuntut nanti di akhirat kelak, akan menjadi saksi nanti di akhirat kelak. Man asabathu faqatun. Ini prinsip-prinsip Islam. Siapa saja yang menimpa akannya oleh kemiskinan. Man asabathu, siapa saja yang menimpa akannya faqatun, oleh kemiskinan, fa'anzalaha bin nasi, maka ia menganzalaha, artinya menceritakan, maknanya menurunkan, maksudnya dia menceritakan akannya kemiskinan, bin nasi, kepada manusia, lam tusadda faqatuhu, itu tidak akan pernah ditutup akan kemiskinannya. Wa man anzalaha billah, dan siapa saja yang melaporkan ia akannya kemiskinan kepada Allah, awsyaqallahu lahu bil ghina, awsyaqa bil muqarabah, artinya hampir Allah subhanahu wa ta'ala baginya seseorang dengan mencukupi, imma bimautin ajil, ada kala dengan mati yang cepat datangnya, imma bimautin ajil, ada kala dengan mati yang ditangguhkan, awinan ajil, atau kaya mendadak. Nah, sahih prinsip hidup, arahan kehidupan bagi seorang muslim yang taat. Ada problem hidup, ada kesulitan dalam rezeki, ada kesulitan dalam biaya, ada masalah,
pribadi dengan keuangan apa saja bentuknya, kalau diceritakan ke orang nggak akan pernah tuntas. Yang ada hanya mengeluh dan bertambah malu di hadapan orang lain. Tapi kalau ceritakan ke Allah, hampir, nggak langsung ya, hampir Allah penuhi kebutuhannya. Yang mati yang ditangguhkan, artinya Allah berikan keberkahan usia atau kaya yang dipercepat. Si fulan itu hidupnya miskin ya, kerja tentang panting ya, hidupnya usianya sampai 80 begitu. Nah, berarti kemiskinan dia telan sendiri, nggak cerita ke orang. Nah, apalagi cerita ke dunia. Nah, apalagi ceritanya ke dunia. Kan tren hari ini membuka keluh kesah ke media sosial supaya orang simpati. Ternyata orang itu nggak pernah dapatkan bantuan. Yang dapat bantuan itu sama miskin hidupnya. Nah, cerita membakar rumah istri dan dicabut oleh PLN, ini lampu sadar mati, ini nggak ada berasnya, dari malam makan nasi basi. Nggak ada, Allah nggak akan penuhi kebutuhannya. Lapornya kemana? Kepada Allah. Sholat hajat setiap malam, istighfar. Nah, istighfar itu mendatangkan rezeki. Nah, wastaghfirillah, wastaghfirillah. Apa surah apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Apa ya? Cepatlah. Lama-lama kali. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Istighfar itu fi'il amal. Mana jawabannya? Yursil jazam. Jadi istighfar fi'il amal, yursil fi'il jawab. Jadi nahu saraf itu mengarahkan pada pemahaman yang tepat. Istighfarlah kamu, pasti, karena itu jawaban, pasti Allah akan kirimkan hujan. Kalau istighfar mampu menurunkan hujan, berarti istighfar mampu mendatangkan rezeki. Kenapa ada istighfar? Karena mungkin rezeki kita terhalang. Karena yang saya katakan tadi malam, pernah dikasih rezeki tapi buat haramnya rezeki itu. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti Allah barokah kehidupan. Apa itu? Si pulang aja lah sholat kayak gini, saya ada sholat miskin lah. Itu satu helai kertas lagi dia udah sampai ke sini atau ke kafir. Satu lembar kertas sudah tipis dinding imannya dengan kesyirikan dan kekafiran. Kalau ngomongnya begitu. Kalau sholat belum Allah perbaiki lagi sholatnya. Karena perintah Allah dalam Al-Quran itu dua, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Sabar dulu. Ini baru sholat perbaiki. Sholat baru seminggu mau cari dapat hasil. Saya sholat kok di sholat depan, tapi kenapa masih ada masalah dari hidup saya? Kamu baca ayat sepenggal, wasta'inu bis-sholat. Baca kedua-duanya, wasta'inu bis-sabri was-sholat.
Nah, lengkapi dari hadis ini, lapor jangan ke orang, cerita jangan ke manusia, ceritalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, udah capek saya ulang-ulang ini kok kenapa apa? Kenapa waktu? Yang ngerti saya gaib sama mukhatab atau apa yang gaib mukhatab. Kadang-kadang gaib itu jin namanya, kadang-kadang gaib itu huwa. Apalah campur aduk aja. Doa ke Allah. Salat hajat, lamain sujudnya, nangis, banyak istighfar. Mungkin selama ini otak digunakan untuk yang haram, maka tersumbat untuk yang baik, diperbaiki dengan istighfar. Nah, yang tamat pondok pesantren, tapi gayanya, cara hidupnya sama dengan orang tidak belajar agama. Kalau orang tamat pondok pesantren ada masalah dalam hidup, dia akan memperbaiki sholat, karena dia tahu kalau laporan masalah ke orang, lam tusadda faqruhu, lam tusadda faqruhu, tidak akan pernah ditutup kemiskinannya. Man asabahu ghammun aw hammun aw sikamun aw syiddatun, siapa saja yang menimpa akannya oleh beban hidup, aw hammun atau kesedihan, aw sikamun atau sakit, aw syiddatun atau kesulitan, faqala, lalu dia katakan, Allahu Rabbi la syarika, Allah Tuhanku, tidak ada sekutu baginya. Kushifa dzalika anhu, itu niscaya dibukakan demikian hal tersebut darinya seseorang. Hadis hasan. Sejalan dengan hadis di atas, ngadunya ke Allah, Allahu Rabbi la syarika, dari hati yang paling dalam, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, enggak ada sekutu bagimu, sehingga saya tidak laporkan masalah ini ke orang. Saya tahu orang itu tidak mampu membantu masalah aku, yang mampu hanya Engkau saja. Itu makna dari kalimat Allahu Rabbi la syarika, Allah Tuhanku yang bisa menyelesaikan masalah, tidak ada sekutu bagi Allah dalam menyelesaikan masalah saya, sehingga saya tidak bicarakan masalah saya ke orang lain, hanya kepada Allah saja. Jadi hadis di atas dengan hadis di bawah di dalam judul yang sama. Nah, di dalam praktek dan pengamalan yang sama. Harus belajar. Nah, belajar agama itu bukan belajar hanya baca kitab, tapi juga harus belajar keyakinan. Nah, harus belajar keyakinan. Masalah dan uang jajan jangan lapor ke orang tua. Jangan bilang juga ke tim amanah, karena tim amanah pun ada masalah juga. Nah, lapor ke Allah yang memiliki segala-galanya. Kalau semua itu melakukan hal yang sama, mungkin nggak perlu jajan. Jumat berkah, Sabtu berkah, Ahad berkah, Senin berkah. Setiap hari ada yang berkah-berkah. Perlu jajan? Tak perlu lagi. Setiap orang tergerak artinya untuk membuat berkah seluruh hari. Ini kan baru Jumat aja yang berkah, itu pun kadang-kadang. Kalau setiap hari berkah mau dipikir.
Apalagi setiap jam berkah, subuh berkah, zuhur berkah, asar berkah, malam berkah. Oh, nggak masak pondok. Pagi datang soto berkah, zuhur datang nasi kebab berkah, asar datang benar berkah, isya datang pecel lele berkah. Tapi karena gantungnya ke makhluk, hanya kecewa. Itu tarbiyah. Tarbiyah yang akan suatu ilmu yang akan membimbing kehidupan antum di akhirat kelak. Orang yang punya keyakinan seperti ini dan dia sudah belajar dari kecil dengan keyakinan seperti ini, dia tidak akan menemukan masalah dalam hidupnya. Ketemu masalah tapi tidak jadi masalah karena dia sudah kenal sama yang buat masalah. Yaitu tinggal laporin sama yang buat masalah. Sama dengan orang yang ditilang polisi, dilapor sama pimpinan tilang, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ini karena dilapor sama yang tukang tilang. Tapi lapor ke tukang bubur itu jadi masalah. Tukang bubur nggak bisa menyelesaikan karena dia bukan masalah. Kita mulai dulu dari masalah kecil. Nanti kalau terbukti 1, terbukti 2, terbukti 3, baru berubah menjadi sebuah keyakinan. Nah, di saat keyakinan itu sudah dapat, saya pada masalah selama ini lapor sama Allah. 3 hari saya doa itu sudah selesai. Hari itu saya dihina kawan, pakai motor mogok jalan, sakit hati saya. Setelah hajat 3 hari 3 malam, saya dapat motor baru. Tapi kalau nggak pernah punya pengalaman rohani, hadis hanya sekedar bacaan, tidak pernah dipraktek, maka nggak ada kesan pelajaran di dalam kehidupan. Nah, sekarang masalahnya apa? Pendidikan. Salat hajat, susah menghafal, susah memahami, susah bangun, sering mengantuk, mulut besar-besar, mulut tutup. Sakit yang tidak sembuh-sembuh. Buat rutinitas, lapor kepada Allah, istighfar yang banyak. Saya dipahami. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.